keselamatan dan perjanjian anugerah. Nah, yang pertama sekali yang kita bahas itu tentang arti perkataan perjanjian di dalam kitab suci, yaitu Alkitab. Nah, di dalam Alkitab, perjanjian itu diartikan sebagai kesanggupan akan melakukan sesuatu dengan tidak ada syarat dari pihak lain. Dan pastinya perjanjian ini antara dua pihak ataupun lebih. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat keselamatan menurut Alkitab. Nah, menurut Alkitab, keselamatan ini tidak memiliki sifat yang mutlak. Dan keselamatan menurut Alkitab juga mengandung arti yang luas. Dan keselamatan ini menurut Alkitab tidak hanya untuk orang-orang yang khusus, namun untuk semua orang. Artinya keselamatan ini menurut Alkitab untuk semua orang, bukan dikhususkan untuk satu orang saja, tapi orang lain yang tidak dikhususkan atau diistimewakan juga bisa mendapat keselamatan menurut Alkitab. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan pada perjanjian lama. Nah, keselamatan pada perjanjian lama dikatakan bahwa jatuhnya manusia ke dalam dosa membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi renggang dan manusia kehilangan kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, di saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka mereka akan menerima upah dari perbuatan yang mereka lakukan itu. Namun, meskipun manusia sudah berdosa, namun Allah tidak membiarkan hukuman itu mereka tanggung, namun Allah menyatakan keselamatannya, di mana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia, di mana Yesus anak Allah yang memikul dan menanggung segala hukuman dari dosa manusia, di mana Yesus salibkan di kayu salib dan Dia melakukan itu semua untuk menebus dosa manusia. Sama halnya juga seperti keselamatan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel di dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 15 ayat 2. Nah, teman-teman bisa membuka nats ini dan membacanya agar lebih paham. Inilah keselamatan pada perjanjian lama, dan selanjutnya kita akan melihat keselamatan pada perjanjian baru. Di dalam kitab perjanjian baru dikatakan bahwa janji keselamatan ini tidak hanya diberitahukan kepada orang dewasa, namun juga diberitahukan kepada anak-anak. Di dalam kitab Matius 10 ayat 14 dikatakan bahwa orang dewasa dan anak-anak juga boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Yang saya katakan di awal bahwa janji keselamatan daripada Yesus bukan hanya untuk orang khusus, namun untuk semua orang, untuk umum, bukan khusus. Nah, perjanjian keselamatan yang dibuat Allah adalah perjanjian antara tiga oknum di dalam Allah. Nah, perjanjian yang dibuat Allah adalah perjanjian yang kekal, perjanjian yang abadi. Perjanjian dari keselamatan adalah antara tiga oknum dari Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah arti dari perjanjian penyelamatan. Kalau tadi kita membahas tentang perjanjian keselamatan, yang selanjutnya kita akan melihat yaitu perjanjian anugerah. Sebelum kita masuk ke perjanjian anugerah, kita akan melihat apa itu arti daripada anugerah. Anugerah itu berasal dari istilah Kris, yaitu yang artinya kasih karunia. Dalam perjanjian baru, kata anugerah itu diartikan sebagai kemurahan hati Allah yang seharusnya tidak pantas untuk diterima orang yang telah berdosa atau orang yang telah dijatuhkan ke dalam hukuman. Itulah sekilas pengertian daripada anugerah. Selanjutnya teman-teman, kita akan melihat perjanjian anugerah pada perjanjian lama. Nah, perjanjian anugerah pada kitab perjanjian lama itu dapat digambarkan lewat tawaran pendamaian atas pelanggaran manusia dalam penciptaannya, di mana awal mulanya Allah menggambarkan bahwa bumi itu kacau dan tidak berbentuk, dan keadaan bumi itu sangat gelap. Dan kekacauan yang dimaksud di sini adalah menunjukkan bahwa situasi bumi pada saat itu situasi yang sedang jauh dari Allah. Namun oleh karena adanya anugerah atau kasih karunia Allah, maka Allah memperbaiki dunia yang tadi kacau, mengubah bumi yang tidak berbentuk, bumi yang gelap, bumi yang kacau diubah menjadi baik. Inilah perjanjian anugerah di dalam kitab
perjanjian lama. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan melihat perjanjian anugerah di dalam kitab perjanjian baru. Nah, bisa kita buka dalam Matius 5 ayat 24 dan 1 Korintus 7 ayat 11, di mana di sana menggambarkan tentang relasi antara manusia dengan Allah. Nah, dalam bahasa yaitu kata lagel, yaitu kata benda, kalaso yaitu kata kerja, menggambarkan bahwa suatu tindakan Allah yang hendak mendamaikan umat manusia atau kosmos dirinya sendiri. Di dalam perjanjian baru, pendamaian yang didapat manusia itu asli langsung dari Allah sendiri yang memberikan anugerah kepada manusia. Itulah teman-teman perjanjian anugerah dalam kitab perjanjian baru. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari anugerah. Jenis perjanjian daripada anugerah sama dengan jenisnya dengan pernyataan Allah, di mana ada pernyataan umum dan pernyataan khusus. Anugerah juga memiliki jenis, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Dikatakan anugerah umum itu adalah pemberian Allah secara umum, contohnya seperti udara, matahari, dan semua yang bisa dicapai oleh manusia. Sedangkan anugerah khusus, namanya juga sudah khusus, berarti ada keistimewaannya, mana Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih tinggi dari anugerah umum tadi. Contohnya itu keindahan dan kekuasaan. Inilah jenis-jenis daripada anugerah teman-teman. Nah, di slide berikutnya teman-teman kita akan membahas satu pertanyaan, yaitu dapatkah perjanjian anugerah disebut perjanjian? Nah, apabila dipertanyakan pertanyaan ini, jawabannya itu dapat. Alasannya karena di dalam perjanjian anugerah yang berperan itu adalah Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, apabila Allah membuat sebuah perjanjian anugerah, maka sudah pasti Allah sendiri yang akan memberikan anugerah itu kepada manusia. Namun, untuk mendapatkan anugerah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan Tuhanlah yang akan memberikan anugerah tersebut. Jadi, dapat kita katakan bahwa bagi Kristus perjanjian anugerah itu adalah bersifat perjanjian. Jadi teman-teman, kesimpulan daripada presentasi saya pada kali ini adalah dimana setelah manusia memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan benar, manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Nah, upah dari dosa yang telah mereka lakukan itu ialah maut. Namun Allah sendiri tidak mau membiarkan manusia menanggung dosa mereka sendiri, karena Allah sudah membuat perjanjian keselamatan dan perjanjian anugerah tadi. Sebelum langit dan bumi dibentuk, sebelum manusia diciptakan, keselamatan dan janji anugerah yang tadi itu sudah ada. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru pun sudah terlihat jelas bahwa janji keselamatan dan janji anugerah yang telah dibuat oleh Allah sendiri sudah digenapi. Namun meskipun demikian, untuk mendapatkan perjanjian keselamatan dan perjanjian anugerah, manusia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah sendiri. Nah, apabila manusia sudah memenuhi syarat dari Allah, maka mereka akan mendapatkan janji keselamatan dan janji anugerah yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah adakan. Demikianlah presentasi saya teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas, kurang dimengerti, boleh dipertanyakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.